wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekarang kalau saya bilang merdeka, jawabannya takbir semua. Oke? Merdeka, merdeka, merdeka. Tasbih. Bingung dah. Subhanallah. Tasbih. Tahmid. Takbir. Merdeka. Masya Allah, kompak semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Bu Nova dari Sahabat At-Taufik, dan ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di tengah derasnya rintiknya hujan, alhamdulillah kita semua yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hujan adalah rahmat, mendatangkan manfaat. Maka kalau hujan jangan lupa berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Jangan sampai hujan ini menjadi azab untuk kita semua. Jangan sampai hujan ini menjadi bencana untuk kita semua. Justru mudah-mudahan hujan ini mendatangkan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, Allahumma shayyiban nafi'an. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita semua masih dikasih sehat Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kemerdekaan. Yang keberapa Bu sekarang Bu? Ke-80. Ada yang mau nawar Bu? Biasanya kalau harganya ketinggian ada yang nawar. Ini nggak ada yang nawar Bu, benar? Saya tanya sekali lagi, ada yang mau nawar Bu? Deal 80? Deal. Memang 80 tahun. Alhamdulillah kita bersyukur Allah anugerahkan kepada kita, kepada bangsa kita kemerdekaan. Saat ini pada tanggal ini, pada hari ini kita memperingati yang ke-80 setelah sebelumnya dulu kita semua, penghulu kita semua, kakek buyut kita semua, semuanya berjuang untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Indonesia ini unik. Kenapa saya sampaikan unik? Karena beberapa negara itu mendapatkan kemerdekaannya itu diberikan oleh siapa? Penjajahnya. Gak usah contoh jauh-jauh, misalkan Hong Kong itu diberikan kemerdekaan oleh Inggris. Makau diberikan kemerdekaan oleh Portugis atau Portugal. Malaysia diberikan kemerdekaan oleh wah, ini berbeda pendapat nih. Ayo, oleh mana nih Bu? Bukan oleh Cilacap ya, jadi orang Madiun juga bukan oleh Madiun, tapi oleh Inggris. Jadi Malaysia pun ternyata dapat kemerdekaan dari Inggris, tapi Indonesia itu kemerdekaannya tidak diberikan. Tapi dengan cara apa? Berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Makanya dulu salah satu ulama yang termasyhur di Indonesia,
Abah Hashim Asy'ari menyampaikan ada namanya resolusi jihad. Jadi bagaimana memfatwakan jihad bagi siapa saja yang ingin memerdekakan Indonesia. Maka dari itu kemerdekaan Indonesia adalah salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengorbanan guru-guru kita, dengan pengorbanan orang tua kita, dengan pengorbanan santri-santri kita pada zaman dahulu kala, akhirnya kita bisa merasakan namanya kemerdekaan. Dan ini adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengisi negara kita dengan hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersyukur, Allah akan kasih nikmatnya yang lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita, qudwah hasanah kita, Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang mau dapat syafaatnya Kanjeng Nabi angkat tangan Ibu. Oh, yang nggak angkat tangan nggak mau dapat syafaatnya Kanjeng Nabi nih. Ya. Siapa yang mau dapat syafaatnya Kanjeng Nabi, ibu-ibu? Masya Allah. Alhamdulillah semua dari kita nanti dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau misalkan saya nggak kebagian syafaatnya, Bu, tolong panggil saya. Ya, Ustaz, kemarin Ustaz ngisi tuh di At-Taufik, masa nggak kebagian syafaat? Nih saya bagi sedikit. Nah, misalkan seperti itu. Jadi panggil saya, misalkan nanti di barisan yang mendapatkan syafaat saya nggak ada, panggil saya Bu Nova. Kayak gitu. Ibu-ibu panggil saya. Jangan sampai ibu-ibu masuk surga dapat syafaatnya saya ketinggalan. Kayak gitu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa terbaik seorang mukmin adalah mendoakan saudaranya tanpa ketahuan. Nah, biasanya ibu-ibu yang berdoa untuk saudaranya tanpa diketahui saudaranya itu berarti doa yang terbaik. Jadi misalkan malam-malam lagi tahajud, di absen semua anggota majelis di sini. Dari huruf A sampai huruf Z di absen. A yang namanya A siapa? Aisyah. Yang namanya B siapa? Nama perempuan B apa ya, Bu? Badriah. Namanya C Cici. Namanya D apa? Dahlia Dina. Namanya E yang susah namanya X, Bu. Namanya X ada nggak, Bu? Kayaknya orang Indonesia susah yang namanya X, ya kan? Tapi yang penting di absen satu persatu ketika kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan saudara-saudara kita. Tadi doa yang terbaik adalah doa seorang mukmin tanpa ketahuan saudara. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita membiasakan diri untuk mendoakan saudara kita tanpa diminta. Nih kadang-kadang doa itu diminta dulu, doain saya ya, baru didoain. Kebanyakan kayak gitu kan, benar Bu? Benar Bu? Betul. Tapi ini yang terbaik adalah tanpa kita minta kita mendoakan saudara kita. Terutama kapan? Terutama sebelum tidur. Jadi sebelum tidur ibu-ibu biasakan maafkan diri saudara saya, maafkan teman saya, maafkan sahabat saya. Ini merupakan bukti bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dan teman kita semua. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang merayakan ke-80. Kita lihat kanan, kiri, depan, belakang, ada lomba tarik tambang, ada lomba makan kerupuk, ada lomba dan lain sebagainya. Semua ini merupakan tradisi. Ini merupakan wujud syukur warga negara Indonesia atas kemerdekaan itu sendiri. Boleh nggak, Bu? Boleh banget.
Karena ini adalah sebuah wujud syukur warga negara Indonesia bahwasanya negara kita ini sudah merdeka selama 80 tahun. Ibu-ibu, kalau manusia 80 tahun itu kondisinya kayak gimana, Bu? Nenek-nenek. Udah tua, udah keriput ya Bu ya. Hidung yang tadinya mancung ke depan jadi mancung ke dalam ya. Mata yang tadinya sipit jadi turun ke bawah, ya bener Bu. Bibir yang tadinya menor jadi hilang menornya, bener gak Bu? Badan yang tadinya tegak, hobinya jadi runggu terus karena bongkok. Itu kalau usia 80 tahun manusia. Tapi kalau di orang Hongkong mah kayak 80 tahun masih seger ya, masih keren. Tapi kalau di kampung kita 80 tahun itu rata-rata udah bongkok. Kalau misalkan usia manusia 80 tahun kira-kira itu sudah matang belum Bu secara usia? Pasti sudah matang. Nah, ini kita refleksikan kepada Indonesia 80 tahun. 80 tahun itu kira-kira kita sudah merasakan kemerdekaan atau belum Bu? Sudah secara konstitusi. Kita sudah diakui bahwasanya kita adalah negara yang merdeka. Tapi kira-kira kita pribadi udah merdeka belum ibu-ibu? Belum. Contohnya apa? Utang masih banyak. Kita masih di sini. Kita masih di sini. Cicilan masih ada. Rumah belum jadi. Beli sawah baru DP-nya. Beli mobil baru DP-nya, beli motor baru DP-nya, rantang belum kebeli, panci belum lunas. Ini namanya belum merdeka secara ekonomi. Benar Bu? Betul? Betul. Artinya ternyata kita belum merasakan kemerdekaan semaksimal mungkin. Nah, maka dari itu apa? Ternyata dalam Islam 14 abad yang lalu ibu-ibu, Al-Quran turun di muka bumi ini. Periode pertama turunnya Al-Quran semuanya terkait kemerdekaan, terkait sosial, terkait penghapusan perbudakan. Maka dari itu ketika Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, diutus ke muka bumi ini, yang pertama dilakukan adalah bagaimana keadilan sosial. Jadi buktinya adalah keadilan sosial. Saat itu bagaimana semuanya dipandang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak peduli dia orang kaya, nggak peduli dia orang miskin, nggak peduli dia turunan bangsawan, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu perbudakan dihapus. Jadi para sahabat itu berlomba-lomba bagaimana caranya memerdekakan seorang budak. Karena saat itu perbudakan di mana orang budak bisa jadi anaknya pun jadi budak, cucunya jadi budak, sampai 7 turunan jadi budak. Islam datang untuk keadilan sosial. Maka berarti sebelum adanya namanya Pancasila, Islam sudah lebih dahulu. Justru Pancasila lihat dari Al-Qur'an. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan bentuk bahwasanya kita semua masih proses merdeka. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang merdeka itu adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Siapa orang-orang yang dapat kemenangan? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Nah, jadi yang pertama, orang yang senantiasa dapat kemenangan, mau dapat kemerdekaan, pertamanya adalah orang yang beriman. Nah, ini kuncinya. Berarti kalau kita pengen merdeka, nomor satunya kudu beriman, harus beriman. Iman itu pangkalnya apa? Pangkalnya lah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sekali-kali boleh mempersekutukan Allah, nggak boleh berbuat syirik. Nah, kalau masih berbuat syirik artinya belum merdeka. Tapi fenomena Bu di Indonesia, mohon maaf kita sampaikan, ada mohon maaf yang percaya bintang-bintang. Ya, kamu bintangnya apa? Virgo. Kamu bintangnya apa? Libra. Virga sama Libra nggak cocok. Bener Bu, masih nemuin kayak gitu? Masih nemuin? Iya. Kamu bintangnya apa? Pisces. Pisces itu adalah ikan. Kamu bintangnya apa? Capricorn. Apa Capricorn? Apa? Kepiting. Iya. Capricorn kalau Pisces itu nggak cocok katanya. Kenapa? Cakar-cakaran. Gimana saya juga nggak ngerti cakaran-cakaran gimana. Nah, ini di Indonesia masih terjadi. Dan ini adalah suatu bentuk perbuatan syirik. Apa kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Kadzdzabal munajimuna walau shadaqu. Orang-orang yang mempertaruhkan rasi bintang itu, mereka itu pasti bohong walaupun itu terjadi. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Walaupun itu terjadi, tapi itu hakikatnya adalah bohong. Dan Indonesia kita masih terjadi, di mana-mana kamu bintangnya apa, buka kartu tarot, buka kartu apa namanya ramalan dan lain sebagainya. Nah, padahal kalau kita mau merdeka, kita harus terlepas dari itu semua. Karena itu adalah perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik adalah satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berlindung dari segala bentuk perbuatan syirik. Nah, kalau hati kita masih bergetar mendengar asmanya Allah, mendengar bacaan Al-Quran, berarti kita masih beriman. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau kita masih bergetar hatinya, kalau kita nambah keimanannya, kalau kita masih tawakal kepada Allah, berarti kita masih beriman. Ingat Bu, kalau tawakal itu usaha dulu, doa dulu, baru tawakal. Jangan sampai kita enggak usaha, kita enggak doa, tapi kita langsung tawakal, itu salah. Maka dari itu, usaha iya, doa iya, baru serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita udah usaha, udah doa, enggak sesuai target kita. Contoh nih, saya contohkan. Ibu-ibu kerja semua di sini di Hong Kong punya target. Saya targetnya mau bangun kontrakan 100 pintu, misalkan targetnya. Amin. Gak ada yang amin nih Bu. Oh, ayo beribu satu. Amin ya robbal alamin. Targetnya bangun kontrakan 100 pintu, beneran kontrakan, bukan cuma pintunya doang. Ya. Kalau pintunya doang jadi mebel gitu ya. Pengen target punya kontrakan 100 pintu. Udah usaha di sini. Kerja sudah 20 tahun, udah dapat long service 5 kali di sini. Amin. Amin ya. Udah dapat long service 5 kali. Kayak gitu. Kerja udah di sini, doa setiap malam, tapi nggak kesampaian. Berarti itu bukan urusan kita lagi, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita pusing mikirin itu, serahin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Imam Ibnu Athaillah apa? Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan diri kalian dari segala sesuatu yang sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usaha sudah, doa sudah, tawakal. Serahin semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah konsep yang benar dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya tadi merdeka adalah beriman. Yang kedua adalah alladzina amanu wa hajaru, orang yang berhijrah. Nah, ibu-ibu ini semua berhijrah nih.
ya kan? Dari Indonesia ke Hong Kong semuanya berhijrah. Kalau orang berhijrah itu pasti tujuannya mau dapat yang lebih baik. Nggak mungkin nggak dapat yang lebih baik. Karena bohong Bu, ibu-ibu misalkan di Indonesia gajinya pendapatannya sebulan 1 juta, pindah ke Hong Kong penghasilannya sebulan 1 juta, milih mana Bu? Indonesia. Milih Indonesia. Kenapa ibu-ibu milih ke sini? Karena 1 jutanya dikali 10. Berarti ibu-ibu sudah hijrah dari yang tadinya kurang baik jadi lebih baik, yang tadinya sedikit menjadi lebih banyak. Itu adalah hijrah yang sesungguhnya. Maka ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti kita ini udah termasuk dari golongan itu yang wahajaru. Jangan sampai, makanya mohon maaf, di Indonesia rajin ngaji pindah ke Hong Kong, akhirnya ngajinya hilang. Di Indonesia rajin sholat sampai Hong Kong, sholatnya setahun 2 kali. Di Indonesia setiap hari bisa sedekah, sampai Hong Kong lupa sedekah. Karena hakikatnya adalah ketika kita pindah pada kebaikan, itu adalah hijrah. Kalau ibu-ibu di rumah sana di kampungnya semua setiap hari sedekah, minimal sedekah bubur ke tetangganya. Kalau tradisi di kampung saya dulu gini Bu, saya disuruh bawa kolak pisang sama ibu saya. Jar, anterin kolak pisang tuh ke tetangga. Saya anterin kolak pisang. Pulang-pulang saya dikasih pisang satu tandan. Bener Bu? Masih terjadi nggak Bu di kampungnya masing-masing? Masih nggak? Masih. Nah, ketika kita berbuat baik setiap hari di kampung kita seperti itu, jangan sampai di Hong Kong kita tidak bisa berbuat seperti itu. Minimal seminggu sekali. Oh, ada ini. Mohon izin ya ibu-ibu kalau agak berisik, mohon maaf. Oke, baik, itu adalah kita hijrah dari sesuatu yang tadinya kurang baik menjadi yang lebih baik. Maka kunci kedua orang merdeka adalah hijrah. Nah, tadi pertama apa? Beriman. Yang kedua hijrah. Alladzina amanu wahajaru wajahadu. Orang yang berjihad. Nah, ingat Bu, jihad itu bukan berarti kita tiba-tiba Bu Noval nugasin semua yang ada di sini, ayo berangkat ke Palestina. Enggak kayak gitu Bu. Ya kan? Jangan sampai Palestina, naik pesawat aja ke situ, tiba-tiba dibom udah selesai urusannya. Kayak gitu. Tapi jihad itu adalah bagaimana kita memperjuangkan segala sesuatu kebaikan untuk diri kita dan keluarga kita. Maka dulu saya mau cerita nih Bu. Dulu boleh cerita nih ya Bu? Boleh. Oke. Dulu Rasulullah itu lagi jalan dengan para sahabat. Di tengah jalan ketemu laki-laki ganteng, kekar, pinter dan lain sebagainya. Nah, tengah jalan akhirnya para sahabat protes kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, seandainya itu anak muda ikut jihad bersama kita, katanya. Seandainya itu pemuda hijrah bersama kita, jihad bersama kita, pasti dia kalau mati masuk surga. Matinya mati syahid. Apa kata Rasulullah SAW? Dia pun sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ternyata dia punya orang tua yang sudah tua renta yang harus dinafkahi untuk dirinya. Artinya ketika ibu-ibu berjihad untuk ekonomi keluarga, perbaikan keluarga, ini adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jihad itu ada dua, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan dengan jiwa. Jadi nggak cuma harta aja, jiwa kita juga harus berjihad. Contohnya jihad dengan harta apa Bu? Sedekah, bayar zakat, bayar wakaf. Tetangga kita butuh bantuan semen untuk bangun musola, kita ngasih semen. Tetangga kita pengen bangun madrasah, kita ngasih semen. Tetangga kita pengen bantu bangun masjid, kita bantu beli gentengnya. Seperti itu. Itu wakaf. Itu jihad dengan apa? Dengan harta.
Ada juga jihad dengan perbuatan dengan jiwa kita, yaitu apa? Kita sungguh-sungguh mencari penghidupan di sini untuk keluarga kita. Itu dah adalah jiwa kita yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal alamin. Kalau ibu-ibu Bu, syahidnya pilihannya banyak dibandingkan bapak-bapak. Jadi kalau misalkan saya boleh iri, saya iri-iri jadi ibu-ibu. Ibu-ibu mohon maaf, misalkan lagi lahiran akhirnya wafat, itu matinya mati syahid. Lagi kemudian mati misalkan dalam keadaan sakit perut, itu mati syahid. Jangan sengaja tapi makan seblak yang banyak, sakit perut terus mati. Nah, ini mati konyol namanya. Ya kan? Ibu-ibu ketimpa reruntuhan misalkan di rumahnya, naudzubillah, jangan dulu deh, ketimpa reruntuhan terus wafat, ketimpa reruntuhan mati syahid. Ibu-ibu tenggelam di air akhirnya mati syahid. Jangan sengaja loncat habis ini diselautin, jangan. Nah, jadi ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, mati syahid ternyata tidak hanya kita berperang di jalan Allah. Seperti itu pun untuk udah mati syahid, maka kita berminta pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kuncinya alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatin indallah. Mereka adalah orang-orang yang punya derajat lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tiga hal ini sudah dilakukan, berarti derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat terakhir disebutkan ulaika humul faizun. Merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Maka kalau kita pengen merdeka, kuncinya adalah tadi. Kita sekarang merasakan merdeka, tapi belum tentu secara pribadi kita udah merdeka. Baru negaranya saja merdeka, tapi kita masing-masing belum tentu sudah merdeka. Maka kita berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan merdeka secara lahiriah maupun secara batiniah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an ada surah namanya An-Nasr. Ada yang hafal Bu surah An-Nasr? Yang hafal angkat tangan Bu, An-Nasr. Hah? Idza jaa nasrullah wal fath. An-Nasr bingung ditanya idza jaa baru ingat, ya kan? Nah, dalam Al-Qur'an juz berapa tuh Bu? Juz 30. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulun fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Masya Allah, hafal semua ibu-ibu. Saya yakin ibu-ibu juga hafal semua Al-Quran. Alif Lam Mim terakhir surah An-Nas. Yasin hafal, Yasin sama wa ilaihi turja'un. Alhamdulillah hafal semua Bu. Nah, ini kita semua hafal semua surah An-Nasr. Apa yang tersirat dalam surah An-Nasr adalah surat tentang kemenangan. Kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya nggak mau mengupas semua ayatnya. Saya mau mengupas ayat terakhirnya. Orang menang, orang merdeka itu kuncinya di surat ayat terakhirnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, jadi ayat sebelum terakhir disebutkan bahwasanya orang yang merdeka, orang yang menang itu senantiasa bisa tasbih.
Tasbih dengan apa? Bihamdi rabbika, dengan kemuliaan nama Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ibu-ibu di sini rutinannya salah satunya adalah apa? Pembacaan Asmaul Husna. Benar nggak Bu? Karena saya pernah datang waktu itu pas di pinggir laut lagi baca Asmaul Husna. Berarti ada lagi rutinan yang baik. Kita tasbih dengan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang menang itu senantiasa tasbih dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jangan lupa setelah tasbih banyak istighfar. Banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tasbih tapi lupa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Bu? Kalau orang banyak tasbih, banyak berzikir tapi lupa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang timbul apa? Kesombongan. Orang ibadah tanpa namanya istighfar itu yang timbul apa? Ngerasa lebih baik daripada orang lain. Benar nggak Bu? Kalau misalkan ibu-ibu contoh, ibu-ibu rajin sholat duha setiap hari 8 rakaat, ngelihat temennya nggak sholat duha, bawaannya ya Allah malas banget nih anak sholat duha. Ibu-ibu rajin ngaji sebulan misalkan khatam 1 kali, ngelihat temennya nggak pernah khatam, diremehin. Ibu-ibu rajin sedekah setiap hari, ngelihat temennya nggak sedekah, diremehin. Karena apa tadi? Karena amalannya terus menerus tapi lupa namanya istighfar. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal kita ini diterima, dapat ridho, kita pun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi Bu, amalan kita bagus, sedekah kita rajin, sholat kita nggak pernah putus, tapi karena kita lupa istighfar itu semua nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Itu memalukan. Maka dari itu senantiasa istighfar. Kalau orang-orang yang ngerasa sombong, yang gampang sombong ke orang lain, berarti apa? Kurang istighfar, kurang minta ampun, kurang minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ngerasa paling baik daripada orang lain. Kalau ngerasa paling baik itu temennya siapa Bu? Temennya dedengkotnya syaiton siapa? Iblis laknatullah alaih. Bener Bu? Gak apa-apa Bu. Iblis yang kencang aja ngomongnya Bu. Tapi jangan ke saya ngomongnya Bu. Saya bukan iblisnya ya. Jadi kalau orang ngerasa lebih baik daripada orang lain, merendahkan orang lain, berarti itu mewarisi sifatnya iblis. Iblis itu dedengkotnya syaitan. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala disiksa sepanjang hayat, sepanjang nanti di akhirat juga adalah iblis. Karena apa? Ngerasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Padahal kalau kita lihat literatur di tafsir, di para tafsir, di tafsir itu disebutkan iblis itu adalah tadinya makhluk yang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia itu merasa lebih baik, akhirnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalkan ngerasa lebih baik, berarti tadi mewarisi sifat iblis. Naudzubillah, naudzubillah. Insya Allah di sini nggak ada Bu yang mewarisi sifat iblis, karena semuanya saling menasehati satu sama lain. Jadi ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Kalau makna kemerdekaan yang sesungguhnya adalah tadi beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, dan terakhir jangan lupa tasbih dan istighfar.
Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua pejuang bangsa ini dapatkan jannah terbaik di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Negara kita menjadi negara yang aman. Negara kita menjadi negara yang semua kita merindukan tinggal di sana. Negara kita menjadi negara yang bisa memerdekakan rakyatnya. Negara kita menjadi negara yang bisa memberikan pekerjaan yang layak untuk rakyatnya. Amin ya robbal alamin. Maka dari itu jangan lupa ibu-ibu, setiap doa, doakan negara kita, doakan para pemimpin kita, doakan pada pejabat kita, karena mereka lah yang mengendalikan negara ini. Kalau mereka mengendalikan tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mau diapakan negara kita? Ingat Bu, Pancasila pertama apa Bu? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila itu adalah dasar negara. Berarti kalau misalkan tidak Tuhan yang Maha Esa, artinya apa? Berarti tidak mewujudkan namanya Pancasila. Maka negara kita mudah-mudahan terbebas dari perbuatan syirik. Yang tadi Bu, misalkan apa namanya, Virgo dan lain sebagainya, itu mudah-mudahan nggak ada lagi tuh di TV-TV kita. Nggak ada lagi tuh tayangan-tayangan kita seperti itu di media sosial kita. Karena apa itu? Itu yakin perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jimat-jimat, apa tuh? Wafak-wafak dan lain sebagainya. Nah, itu dibuang aja Bu. Walaupun mohon maaf itu misalkan diberikan, saya diberikan sama kiai, dibuang Bu. Kenapa? Karena itu tadi kita bukan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat yang begitu-begitu dibuang saja. Jangan takut, jangan khawatir. Seperti itu. Kalau misalkan takut menghancurkannya dan sebagainya, datang, nggak apa-apa. Datang ke kantor Dompet Duafa, insya Allah kami bantu. Seperti itu. Karena itulah kita tidak sadar kadang perbuatan syirik yang kita lakukan. Seperti naudzubillah tsumma naudzubillah. Saya ingat, saya mau cerita lagi. Beberapa tahun lalu, pertama saya kesini tahun 2023, itu ada yang mengantarkan saya lebih dari 20. Ada yang bentuknya batu, ada yang bentuknya tulisan dan lain sebagainya. Mereka bilangnya apa? Saya takut kalau misalkan saya hancurkan, saya kena apa-apa. Gak usah takut Bu, saya bilang. Ayo kita bakar sama-sama. Akhirnya saya bilang dibakar sama-sama. Seperti itu, dihancurkan sama-sama. Nah, karena ini apa? Perbuatan syirik. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir seperti itu kalau kita mau merdeka di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tentunya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita, dengan perbuatan kita, dengan tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi. Enggak ada kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala dengan amalan orang lain. Semuanya amalan kita pribadi yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan ini adalah konsep kemerdekaan dalam Islam. Maka kita sama-sama merenung, mudah-mudahan kita semua merdeka secara lahiriah maupun batinnya. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Misalkan setelah ini ada tanya jawab, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.